Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Batu Ramadhani dari Universitas Sersi, semester 6 jurusan akuntansi, ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Auditing 2, program audit PT Agung Podomoro. Lanjut saja, selanjutnya. Di sini terdapat daftar isi di mana ada gambaran umum KAP berupa gambaran umum PT Agung Podomoro dan pembahasan pada tinjauan pustaka. Lanjut saja ke gambaran umum KAP. KAP adalah singkatan dari Kantor Akuntan Publik. Kami Dirja, Wibisono Rintis, dan rekan merupakan kantor akuntan publik dan anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers atau yang disingkat sebagai PwC. PwC Indonesia sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971 dan telah memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan penasihat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan di Indonesia baik nasional maupun internasional. Adapun gambaran umum perusahaannya dari PT Agung Podomoro Land, yaitu pemilik, pengembang, dan pengelola real estate terdiversifikasi terkemuka yang terdiversifikasi di segmen real estate, retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikan yang beragam. Kami memiliki model pengembangan properti terintegrasi mulai dari pembebasan dan atau pengadaan lahan hingga desain dan pengembangan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan, dan pemasaran komersial, hingga operasi dan manajemen pengembangan superblok, mall perbelanjaan, kantor, hotel, dan apartemen, dan rumah tinggal. Kami dikenal sebagai pelopor pengembangan superblok. Proyek landmark kami yang berkualitas tinggi untuk beberapa nama adalah Podomoro City, Kuningan City, Green by Fluid, Podomoro City Dewi Medan, dan Senayan City. Kami juga mengembangkan beberapa proyek township berkualitas tinggi seperti Podomoro Park Bandung dan Podomoro Golf View Cimanggis. Adapun struktur organisasi PT Agung Podomoro Land tahun 2020 sebagai berikut. Kemudian kita bahas ke tinjauan pustaka. Terdapat definisi auditing. Auditing menurut Alvin Ahrens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun bukti audit yaitu menurut Alvin Ahrens, bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit klien, sedangkan bukti audit menurut tuan kota adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam sektor accounting yang mendasari laporan keuangan dan informasi lain di luar sektor accounting. Adapun jenis bukti audit yang pertama ada pemeriksaan fisik, yang kedua konfirmasi, yang ketiga inspeksi, yang keempat prosedur analisis, yang kelima wawancara dengan klien, yang keenam rekalkulasi, yang ketujuh pelaksanaan ulang, dan yang kedelapan adalah observasi. Di sini ada prosedur audit. Prosedur audit itu menurut Alvin Ahrens adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit, mulai dari pengujian pengendalian, prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian substantif atas rincian saldo. Adapun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan PT Agung Podomoro Land
Ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yaitu penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif atau keterjadian. Lalu ada pengajuan pengendalian dengan cara memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit dan memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Kemudian ada pengujian substantif atas transaksi penjualan dengan cara memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan dan induk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Adapun lanjutan dari slide sebelumnya, pada bagian tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, adapun cara lanjutan dengan penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non fiktif. Untuk pengajuan pengendaliannya, memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit. Lalu untuk pengujian substantif dan transaksi penjualannya, memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan, dan induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Adapun transaksi penjualan yang ada telah dicatat kelengkapannya, yaitu penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditaliki serta dicatat dengan benar keakuratannya. Lalu memeriksa urutan dokumen pengiriman dengan cara memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan dan memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Lalu menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan dengan cara menelusuri ayat jurnal dalam jurnal penjualan faktur penjualan. Lalu menghitung kembali harga dan sekalian pada faktur penjualan. Lalu menelusuri rincian pada faktur penjualan ke dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Setelah itu ada transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar dengan cara penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Dan untuk cara yang selanjutnya memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal dengan cara memeriksa dokumen pengiriman, lalu memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat dengan cara membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Di sini terdapat prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas PT Agung Podomoro Land. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Kemudian pengujian pengendalian yaitu mengamati apakah akun yang mau rekonsiliasi kembang. Kemudian pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas yaitu mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Lalu menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Kemudian membuat bukti penerimaan kas. Adapun kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas, yaitu dengan cara penerimaan kas ditetapkan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Lalu penerimaan kas dimasukkan dengan benar dalam file induk piutang usaha dan dipisahkan dengan benar, posting dan pembesaran. Lalu mengamati persisting penerimaan kas dengan cara mengamati apakah akun yang merekonsiliasi kembang dan memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Kemudian memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal dengan cara memperoleh persisting penerima kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Kemudian mempersiapkan bukti penerimaan kas, lalu menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas serta induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah, menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas serta induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Lalu menggunakan software audit untuk mengutip dan cross-check jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Lanjut, terdapat transaksi penerimaan kas telah diklasifikasikan dengan benar, yaitu penerimaan kas dicatat pada tanggal yang benar untuk penetapan waktunya.
Kemudian memeriksa bukti verifikasi internal dengan cara mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Kemudian memeriksa persisting untuk klasifikasi akun yang sesuai dengan cara membandingkan tanggal deposito perlaporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas dan persisting penerimaan kas. Setelah itu ada pembahasan untuk program audit. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas PT Agung Podomoro Land, PT HM Sampurna Terbuka. Prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas untuk ukuran sampel dan item-item dalam sampel tidak dimasukkan secara umum. Yang pertama, mereview jurnal penjualan data induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua, menggunakan software audit untuk mengukur dan cross-check jurnal penjualan serta menelusuri tatanan penduduk besar umum. Lalu mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Selanjutnya memeriksa bukti bahwa induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan bukti besar umum. Lanjut memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Untuk pengiriman barang, yang pertama memeriksa urutan dokumen pengiriman, yang kedua menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Selanjutnya, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Lalu memeriksa urutan faktur penjualan, yaitu menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur. Lalu salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat. Kemudian dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Selanjutnya menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Setelah itu ada pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan. Yang pertama, memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Yang kedua, memeriksa persisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Yang ketiga, mempersiapkan bukti penerimaan kas. Yang keempat, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas pelaporan bank. Yang kelima, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Yang keenam, menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk. Dan yang ketujuh, piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk dalam menilai resiko kesalahan material dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajah laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Sekian presentasi tugas akhir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.